Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadun musabihil wal ikram ya wal jalil wal ikram. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izin dan ridhonya kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabi al-akhir zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Biya Irwan Maulana Al-Khalidi Sumatera Barat, dalam makom majelis zikir Ma'rifatullah, dalam naungan Yayasan Islam Hidayatul Mubarakah Jakarta Indonesia, tentunya dalam syiar YouTube Buya Pasaman Timur yang senantiasa selalu berbagi dan berbagi tentang wawasan, ilmu, hakikat amal dan ibadah. Untuk itu, demi meningkatkan iman dan takwa kita pada waktu dan kesempatan yang kita muliakan ini, saya akan berbagi sesuatu hal yang penting yang sering dialami dalam bentuk kegagalan oleh umat Islam. Kegagalan ini mungkin salah satu bukti bagi Allah seseorang itu kebenaran bertuhan kepada Allah. Jadi apapun dalil seseorang kepada Allah, apabila kebenaran ini tidak terbukti zahir dan batinnya, maka ini dikatakan belum terijabah oleh Allah. Apa yang dikatakan kegagalan adalah sebuah doa, adalah sebuah doa atau permintaan. Kalau kita bandingkan perjuangan kita di dalam menjalankan syariat, terutama selalu terbentur akan bukti timbal balik atau imbasnya, yaitu tidak terjadinya kemudahan yang dialami banyak oleh umat. Tidak terjadi kemudahan, seolah-olah tidak ada pertolongan dari Allah, seolah-olah. Tetapi tidak boleh kita melaksanakan atau berpaham suuzon kepada Allah. Bukan salah dalam suatu kata dalam berdoa, tetapi doa itu yang tidak sampai ke arasnya. Dalam hal ini perlu kita perhatikan lagi letak kesempurnaan dan bagaimana menyempurnakan hubungan doa, dan apakah ada doa ini dalam masa derajat di sisi Allah? Tentulah pasti ada makom, disebut dengan makom. Makom itu adalah kodrat doa itu tersebut. Doa ini ada bagian-bagian dan tingkatan-tingkatan tajalinya. Pertama, tajalinya itu adalah hajat, cukup dengan perkataan atas nama orang banyak, dan ini sering dilakukan dalam bentuk hajat atau tahlil. Nah, yang kedua dilaksanakan dalam masa khusyuk atau fana, disebut zikir.
Ini dikatakan namanya tingkatan makom munajat, berbahasa rohani tanpa memiliki gerakan, tanpa mengangkat tangan. Ini dinamakan sifat wukuf. Ini juga sering dikerjakan para pejuang-pejuang ketuhanan. Yang ketiga ada masa iradat. Ini yang paling susah. Masa iradat ini masa kehendak. Bagaimana kita menjalin suatu kehendak? Kehendak ini, iradat ini di atas doa kemampuannya. Kehendak adalah awal, doa adalah yang kedua, disebut dengan hajat. Kalau sudah tidak ada kehendak, tidak mungkin kita berdoa. Doa aja kalau kita berkehendak ingin berdoa, baru berdoa. Kalau tidak ada kehendak, tidak bisa kita berdoa. Nah, ini nama iradat. Iradat ini makomnya ilmu. Jadi kalau yang pertama itu adalah hajat, munajat, yang ketiga adalah iradat. Iradat ini adalah ilmu. Nah, bagaimana kita menjalin apa yang kita jalin kepada Allah dalam tingkat hubungan doa tadi? Apakah tingkat kodrat? Apakah tingkat sir, nur, zat, batin? Atau tingkat kalam saja? Tentu kita harus paham lebih awal. Jangan kita melihat di mana gagalnya, tetapi kita lihat apakah sudah memenuhi rukun kepada Allah, sebuah adab, ya, sebuah adab. Apakah Allah bisa mendengar perkataanmu? Memang Allah maha mendengar, tapi tidak mendengar katamu, tapi Dia maha mendengar apa yang kamu lihat. Inilah hubungan pandangan. Untuk berhubungan pandangan dengan Allah itu memiliki rukun-rukun dan adab-adab yang wajib kita jalankan. Harus memenuhi rukun-rukun dan adab-adab yang harus kita jalankan. Tidak, bukan masa hayal, bukan masa keinginan. Ingin itu nafsu, ya, ingin itu nafsu. Tapi kalau berkehendak, iradah, kalau sudah dia bernama iradah itu makomnya sudah beda. Ya, yang iradah itu makom siapa? Nah, jadi beda dengan sholat. Kalau sholat itu beda makom doa. Tapi iradah itu makomnya kehendak. Nah, itu lebih awal sebelum doa. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kita menghubungkan iradah kita dengan Allah. Ya, bagaimana kita menghubungkan iradah kita dengan Allah, sebuah kehendak. Tentulah kita memiliki hukum tajalli. Ya, tentu kita memiliki hukum tajalli. Nah, hukum tajalli inilah yang harus kita taati. Maka kita harus menyempurnakan 5 kodrat, ya, 5 kodrat yang harus kita sempurnakan di dalam diri kita supaya terjadi hubungan kehendak tadi. Makanya di dalam hukum bertuhan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ya, nasta'in, nas manusia toh melakukan ibadah ain, ma'rifat atau pandangan. Jadi kalau kita berdoa dengan pandangan itu memiliki adab-adab, rukun-rukun hakikat yang harus kita taati. Tidak bisa dengan pandangan ma'rifat, tetapi harus ada kelengkapan rukun hakikat. Terutama kita memperhatikan 5 kodrat yang membawa kita kepada nasta'in, mendatangi Allah dengan pandangan. Itu tajalinya ada. Kalau untuk makomnya, ini yang dikatakan sebuah hajat.
Hajat itu apa? Suatu keinginan yang tidak disampaikan oleh alam dohir kita. Hajat itu tidak bisa diwakili oleh doa. Tapi hajat itu sebuah niat besar yang harus dilaksanakan dengan tajalli. Harus dilaksanakan dengan tajalli. Gitu jamaah sekalian. Kalau laksanakan ini dengan tajalli, tentunya kita harus mencari wujud arasnya, terbentuknya nasta'in atau suatu pekerjaan pandangan. Tentunya kita melihat wujudnya dulu. Jadi kalau kita berbicara dengan pandangan dalam bahasa ma'rifat, dalam hukum ma'rifat baik tasawuf atau tauhid, kita menyaksikan Allah melihat apa yang kita kehendaki. Kita menyaksikan Allah melihat apa yang kita kehendaki. Sekali lagi saya ulang, kita menyaksikan Allah melihat apa yang kita kehendaki. Ini hubungan pandangan. Tetapi inilah doa yang Allah katakan, aku mendengar apa yang kau lihat, tapi aku tidak melihat apa yang kau dengar. Ini sebaliknya. Jadi jangan ikutkan keinginan dalam berdoa, tapi ikutilah pandangan dalam berdoa. Dan ini adalah kemampuan keramat yang sangat tinggi. Suatu keramat ini berasal dari karomah. Ya. Kalau kita sudah bisa menjalankan ini, maka kita memasuki tahapan-tahapan, yaitu rukun-rukun yang harus kita kerjakan. Apa yang dikatakan rukun yang harus kita kerjakan? Pertama, kita harus menyempurnakan 5 kodrat di dalam pandangan itu. 5 kodrat yang harus kita laksanakan di dalam memahami pandangan tadi. Yang pertama, kita melihat, dikatakan oleh Allah kaf. Nah, kaf ini adalah kesempurnaan batin, karena ada fa dengan qa. Ya, ini kesempurnaan batin kita dulu. Artinya batin semuanya menyeluruh, lepaskan, karena kodrat hakikat tidak memiliki zahir. Ini kesempurnaan batin. Ha adalah kesempurnaan hajat, kehendak tadi, arasnya, fokusnya, ke arah mana arahnya, iradah tadi. Ia penempatan qalbi alam doa tersebut, sukun niat qalbi. Nah, ini juga harus jelas-jelas diperhatikan. Nah, yang keempat adalah ain, disebut dengan pandangan. Menetapkan segitiga pandangan. Aku menyaksikan Allah melihat apa yang ku kehendaki. Segitiga ini tidak boleh putus di dalam masa kusuk. Ya, tidak boleh putus di dalam masa kusuk. Gitu. Hubungan pandangan di antara kita menyaksikan, dia melihat apa yang kuinginkan, bukan melihat aku, melihat apa yang kuinginkan. Kita menatap dia, dia menatap pandangan. Inilah ilmu kehendak. Kalau ilmu minta langsung, itu mustahil akan terjadi kalau ilmu minta, karena sifatnya adalah amaliyah. Artinya apa? Amaliyahnya diberi nggak diberi itu hanya Allah yang tahu. Nah, itu bahasa amaliyah.
Tapi kalau iradah, tingkatnya sudah beda, tuntutannya kepada iradat. Iradah itu tuntutannya kepada iradat. Iradat itu berilmu, ya, ibadah yang melalui ilmu. Kodrat ibadahnya adalah ilmu. Nah, ini kita sempurnakan. Kafnya ha, ya-nya ain. Nah, yang terakhir adalah shad. Shad ini niat untuk apa dan merasa tidak mengganggu. Ya Allah, ampunilah aku kalau kehendakku ini melebihi kemampuan diriku, ya Allah. Penyempurnaan perjalanan tajalli, itu yang dikatakan penyempurnaan, itu yang dikatakan dengan bahasa shad. Jadi kalau kita sudah memahami syarat-syarat yang harus diperhatikan, syarat hakikat tadi, maka kita harus mengutamakan dulu penyempurnaan 5 kodrat tadi, ya, penyempurnaan 5 kodrat tadi. Jangan kita buru-buru tapi kita tidak bisa menyempurnakan kodrat tadi. Kita harus memandang dengan benar penyempurnaan kodrat ini, benar-benar kesempurnaan dari kaf, ha, ya, ain, shad. Nah, kita sucikan dulu kaf ini, bagaimana kesempurnaan semua bertajalli dengan benar, ya. Kita sempurnakan niat kita terhadap apa yang kita hajatkan. Ha, kita sempurnakan makom tempat berdoa itu adalah qalbi, hati halus, yaitu alam azali, zat, batin dan nur duduk di dalamnya. Nah, barulah kita perhatikan ketiga-tiganya dengan ain, pandangan. Inilah yang akan terjadi, putaran pandangan yang tidak boleh putus. Inilah shad tadi. Kita harus benar-benar mentajalikan dengan hakul yakin kepada Allah, dengan tidak bernafsu, memperhatikan adab tingkah laku kita dalam beradab tadi. Bahwasan doa ini, hajat ini, iradat adalah kehendak. Nah, baru kalau kita iringi dengan doa, setelah itu baru boleh. Silakan. Karena ini yang nasta'in tadi. Ya, nasta'in. Nah, itu yang dikatakan oleh Allah dengan sifat nasta'in. Kita harus benar-benar menciptakan suatu perjalanan rukun hakikat itu dengan benar-benar sesungguh-sungguhnya. Jadi berhubungan dengan Allah sama dengan Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an siapkan diri batin, Al-Qur'an siapkan pandangan batin. Nah, gitu. Jadi kalau kita sudah bisa paham tentang itu, maka benar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus kita dukung lagi, ihdinas siratal mustaqim. Ini tajallinya, yaitu I adalah diri yang rahasia, din bertajalli, nas adalah manusia, sirat yang tersirat, mustaqim lurus, alif pada wujud ajat, wujud batin. Jadi yang dikatakan berdoa itu seperti itu, mendatangkan diri yang tersirat kepada wujud satunya Allah, mustaqim, dengan kekuatan diri yang mutakin. Nah, inilah nasta'in tadi. Jadi bukan kita mendahulukan doa. Doa itu sudah muncul setelah ada kesempurnaan.
Dan ini pun kita lakukan dalam kodrat yang 5 tadi, itu dengan masa zikir yang sangat lembut dan sangat fakir di mata Allah. Berzikir kita dengan fakir dulu, betul-betul merendahkan martabat selaksana kita sujud. Kalau harga kepala itu lebih mahal dari kaki, dipegang orang kepala, dipegang orang kaki, lebih marah kita dipegang kepala. Tapi di mata Allah kepala itu ditaruh di atas lantai. Tidak ada kehormatan bagi orang yang menyembah. Itu. Nah, sama dengan berdoa. Karena sholat itu juga doa. Itu. Jadi mari kita sama-sama melirik kembali untuk meluruskan. Makanya saya bilang tadi, titik lemah kebanyakan umat Islam adalah di doa. Karena doa itu menyimpulkan kebenaran bertuhan seseorang kepada Allah. Kebenaran bertuhan inilah yang sangat dituntut oleh Allah. Makanya dibuktikan dalam bentuk wujud doa. Banyak kita lihat pengakuan-pengakuan kedekatan dengan Allah. Sangat banyak kita saksikan kalam-kalam yang keluar dari orang-orang yang bertajalli dalam makrifat kepada Allah. Apapun kalam-kalam dia tentang Allah, kita lihat wujud dari kalam tersebut. Apa wujud dari kalam tersebut? Doanya tidak pernah terjadi. Doanya tidak pernah terjadi. Jadi kita lihat kembali, perhatikan tulisan di surat Al-Maryam ayat 1 tadi. Tanda khasrah tajalli, garis perjalanan pandangan. Ini menandakan betul-betul dilaksanakan dengan wukuf. Makanya diperlihatkan jim, ya. Dilihatkan tanda jim di situ, menandakan tidak ada keraguan, tetapi benar-benar mutlak di situ. Nah, laksanakan, insya Allah mudah-mudahan bisa mendatangkan manfaat dari apa yang saya sampaikan tadi. Karena rata-rata kita memang melihat di situ. Dia sering ke masjid berdoa. Alasan pergi sholat yang dicari adalah doanya. Alasan pergi zikir ke masjid sama-sama yang dicari doa. Pergi ke majelis taklim, majelis taklim dengan dalil rabitah, ternyata di situ hanya mengandalkan doa, kebutuhan dan keinginan. Tetapi tidak semudah itu. Ya, tidak semudah itu. Bi abdihi darajatun fil ilmi. Adab itu kiat. Adab itu adalah suatu kiat. Ya, sama kayak kita. Ilahi anta maksudi waridoka matluli. Jangan ridhonya yang kamu minta, kalau yang kamu maksud tidak ada. Nah gitu. Maka amaliyahnya meminta ridho, tapi maksudinya nggak ada. Yang dimau diridho itu apanya? Maksudi. Nah gitu. Ilahi anta maksudi. Yang dimaksud itu ilah. Yang diminta ridhonya ridho ilah. Ridho Tuhan, ilahi, bukan ridho Allah, ridho ilahi. Ilahi anta maksudi. Wahai Tuhan, engkau yang aku maksud. Itu sudah pembicaraan wujud. Makanya dia tempatkan, dia bukan sebagai doa, tapi ditempatkan sebagai ayat munajat. Kalau munajat berbicara diri batin kepada wujudnya batin.
wujud rahasia. Nah itu namanya munajat. Bukan wujud dengan maujud, tetapi wujud batin dengan sirnya. Nah itu namanya munajat dan tidak memakai ayat. Nah gitu. Jadi sama juga dengan doa tadi. Kalau memang Allah bersifat rahasia, maka hukum sir itu harus didirikan. Apa rahasianya? Seperti tadi. Aku mendengar apa yang kau pandang. Tapi apakah engkau memandangku? Kalau engkau tidak memandangku, aku tidak bisa mendengarkan apa yang kau pandang. Insya Allah mudah-mudahan bisa dipahami. Di lain waktu kita sambung lagi. Mudah-mudahan bisa menjadi manfaat buat kita bersama dalam meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Alhamdulillah ya Karim ya Rahman ya Rahim. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.